perjumpa lagi kita di Atazania Family Channel. Teman-teman, hari ini kita pulang terjebak macet lagi di Sitinjau. Ini jam 4 kita pulang kerja, sekarang sudah jam 6.18 sore ya, 6.18 sore. Yang awalnya mobil ini penuh, tapi sudah turun satu persatu. Tinggallah kami yang ini lagi. Ada Widya, Prince, dan Bang Bes. Dan Bang Bes. Bang Bes tengok sini dong. Nah, kita tadi mulai berangsur-angsur sedikit-sedikit jalan. Mulai dari mana Bang Bes? Kita dari batas kota. Dari batas kota ya? Dari batas kota Padang dengan Kabupaten Solo. Ini saya sudah berada di Kelok Tunggu, bekas longsor yang besar. Saya liatin ya. Nah, ini adalah bekas longsor yang lama, bekas longsor yang besar yang lama. Tahun kemarin ya? Ya, tahun kemarin yang waktu itu longsornya begitu besar. Nah, ini dia. Ini kita sudah berapa jam nih? Udah 1 jam ya Bang Bes. Aturannya kita sampai di Padang jam 5. Iya. Jam 5 sore, sekarang sudah jam 6.19 menit. Berarti udah hampir 1,5 jam kita terjebak macet. Sudah mulai gelap. Nih, tengok. Itu ada ibu-ibu jualan makanan. Jadi ada juga hikmahnya bagi para pedagang menjual makanan karena terjebak macet. Kalau lapar jadi bisa beli makanannya. Contohnya seperti ini. Ada keripik tempe, ada roti, ada jual nasi goreng. Beginilah nasib kami pegawai yang berulang dari Padang ke Solo, yang tiap harinya kena macet, pulang pergi pagi, pulang malam. Jadi kita kayaknya jalannya buka tutup ya. Masalahnya tadi pagi ada kendaraan yang gagal nanjak di Panorama 2. Panorama 2 Nance? Nah, yang gagal nanjak tadi pagi? Iya. Ya, gagal nanjak dari pagi. Tunggu. Yang ke nak tunggu? Ikut kalau tunggu kan? Yang tunggu nih mah. Ini tunggu. Ke tunggu, berarti yang di bawah. Nah, tengok nih. Yuk kita perbesar. Shoo. Kita zoom. Nggak nampak ya? Tidak kelihatan. Volume kendaraan begitu banyak karena jalan di Padang Panjang itu putus total karena jembatan dan jalan di Silayang putus karena longsor kemarin itu yang tanggal 27 November ya kan Bang Bes? 27 November kemarin. Ini kita sudah mulai jalan sedikit demi sedikit. Jalan lagi ya, lumayan lah daripada kita berhenti nggak jalan-jalan. Ini ada jalan dikit demi sedikit. Nah, ini bekas longsor yang tahun kemarin. Longsornya besar waktu itu.
Jadi teman-teman, inilah si Tinjau Lawi yang viral itu ya, yang tiap hari kita lalui untuk pergi kerja. Sekarang sudah jam 6.23. Sudah mulai gelap ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di Panorama 2. Kita sudah mulai berangsur-angsur jalan dan hari hujan. Di sini sudah jam 6.33. Nah, sekarang kita berada di Kelo S ya, teman-teman. Salah satu kilo yang berbahaya. Ya, salah satu kelokan yang sangat berbahaya selain dari kelokan Panorama 1. Jadi di Tinjau Lawi ini sangat banyak sekali tikungan yang berbahaya. Kenapa disebut kilo S? Karena tikungannya seperti huruf S ya. Ya. Jadi dinamakan Kelo S, tikungannya seperti huruf S. Ini Bang Bes, Ince, nggak jelas lagi Ince. Ince lagi berbuka puasa ya teman-teman. Dia lagi puasa dan berbuka di jalan. Iya. Inilah penghuni. Sisa-sisa penghuni. Sisa-sisa penghuni. Angkot merah. Angkot merah Bang Bes. Yang masih bertahan. Ya, yang masih bertahan. Gak apa-apa lah ya, kita setia sama Bang Bes. Sebenarnya sih mau naik motor, tapi karena jalan licin takut nanti jatuh. Jadi biarlah kita menunggu bisa jalan aja ya. Dan sini juga masih hujan. Berapa kilometer lagi Bang Bes kita ke Padang? Sampai di pusat kota 10 kilo lagi. 10 Lebih ya? kurang ya. Lebih kurang 10 kilo lagi. Sampai ke rumah kita ke Lubek ya. Ke Lubek? Ya. Lubuk Begalung. Kalau ke pusat kota 20 kilo. 20 kilo? Ya. Dari Buk Pelaku ke Padang sih 8 balik. Buk Pelaku ke pusat kota? Iya. 18. Di Kelo S nih. Nah, saya beri tunjuk ya. Yang di sana mana ya? Di sana. Situ sering mobil masuk jurang. Gagal nanjak. Terus ada pas lagi yang dari atas dia mungkin karena sopir yang ngantuk atau nggak tahu medan area, dia lurus saja, nggak belok dia ke kiri, jadi langsung masuk jurang. Tapi untungnya jurangnya nggak terlalu dalam di bawah itu ya. Ada tempat cucian mobil nak Bang Bes? Ya. Ya. Sana, Yang di sana, situ jurang. Tapi jurangnya nggak terlalu dalam. Nah, ini adalah tempat persinggahan buat yang makan mie rebus, yang mau makan mie rebus, yang buat makan mimi, pokoknya makan lah. Singgahan di sini, rest area di sini Tinjau Lawi. Tempat favorit ya. Tempat favorit untuk melihat pemandangan Kota Padang. Ini namanya Panorama 2. Disinilah para muda-mudi nongkrong-nongkrong untuk melihat pemandangan Kota Padang dari atas sana ya.
Ini masih macet. Yang mobil dari Padang yang baru dilepas, kita yang dari arah Solo menuju Padang masih ditutup. Jadi jalannya buka tutup. Wow, tersendat. Kenapa ini tersendat? Biasanya kalau macet-macet gini banyak mobil orang yang rusak-rusak, yang koplengnya bau, terus yang berasap mobilnya karena menanjak. Sekarang sudah jam 6.40, sudah hampir 2 jam kita kena macet. Yang seharusnya kita nyampe jam 5 sore di Padang, sekarang jam 7 kurang masih di Panorama 2. Yang jalan normalnya dari Padang ke Kayu Aro tempat kita kerja cuma 40 menit. Kalau jalan normalnya ya, nggak ada macet-macet, cuma 40 menit. Bang Bes, gimana perasaannya? Pengalamannya selama macet di Siti Indah ini? Bercampur aduk ya. Ada suka, ada duka ya. Sampai mobil 2 kali masuk bengkel. Iya, sampai mobilnya berasap juga ya. Sampai bau juga ya. Alhamdulillah masih bisa selamat. Iya. Alhamdulillah kita masih peraturan, kita nggak nganan-nganan, nggak nikung-nikung ya. Kita disiplin. Pernah sampai tengah malam Bang Bes? Ya, kita sampai di rumah jam 1 malam ya. Pernah jam 1 malam. Ya. Pergi pagi kerja, pulang jam 1 malam nyampe rumah. Dan masih pakai baju dinas. Ya Allah, ya Allah. Besok paginya balik lagi dinas. Ya, besok paginya balik lagi dinas. Kayak gitulah kami yang perjuangan kami yang berulang dari Padang ke Solo untuk pergi mencari sesuap nasi. Benar kan Ince? Ince sampai jam berapa? Jam 12? Jam setengah 12. Tapi waktu longsor sampai jam 12 juga Nance. Ini dia. Sama Beginilah nasib kami teman-teman. Kami tetap bersyukur ya. Ya, kami tetap bersyukur. Ya, jalannya dikit-dikit, biarlah daripada kita berdiri nggak bergerak sama sekali. Jalan sedikit demi sedikit, bukannya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Ini sedikit demi sedikit lama-lama bisa nyampe Padang. Ini masih gerimis rapat ya teman-teman. Jalannya licin dan banyak mobil truk, mobil besar-besar banyak sekali. Mudah-mudahan kita nggak sampai tengah malam ya teman-teman ya. Bantu doanya dong teman-teman biar kita nggak sampai tengah malam pulangnya, karena besok pagi harus pergi kerja lagi. Alhamdulillah kita sudah mulai jalan. Nah, yang lampu di sana itu pondok yang di Panorama 2. jembatan pakai limpahan. Oh, ditambalnya. Perbaikan jalan manual di jembatan Barat. Udah itu macet ya.
Apa yang diperbaiki, Tapi Cek? parah, tapi itu parah hari ini. Oh, waktu siang tadi nak. Oh, iya. Itu dek kendaraan Nah itu Oto, ada membawa oto. yang Oto membawa oto. Oto, Mbak Oto. Nih ada mobil. Mobilnya membawa mobil terperosok. Membawa rusak Masuk. loh koma kok. Iya yang terperosok. Apa? Bilo kejadiannya apa? Kayaknya baru tuh. Kejadiannya tadi siang. Sekarang kita yang dari arah Solo sudah mulai jalan. Yang dari arah Padang ngantri. Ilah. Ngantuk Bang Bes. Buat lagi, Bu. Enak ngantuk mana Bang Bes? Ya. Makan tuh. Kan Makan lah, tempe. ngantuk lah. Kan ngunyah atau makan permen karet? Oh, iya, pengen kayak. Permen karet. Oke. Gimana Bang Bes? Enggak boleh dah. Apa namanya? Langsung hilang kantongnya ya. Langsung hilang. Sekali gigit langsung hilang kantongnya. Makan permen karet. Bang Bes tadi ngantuk teman-teman, jadi dikasih permen karet. Langsung Melek. melek. Langsung melek matanya. Kan bisa gawat kalau sopirnya ngantuk. Kita sudah mulai jalan. Nah, yang dari Padang ngantri dulu ya, kita gantian. Alhamdulillah kita sudah sampai di Tahura, dan ternyata di Tahura lancar, aman. Tidak ada tragedi apa-apa. Tidak ada tragedi apa-apa. Sepertinya tadi yang di Kelo S itu ada mobil yang jatuh masuk apa tadi itu ya? Slip. Slip ya. Berhenti nya. Tahura ini kepanjangannya Taman Hutan Raya Bung Hatta. Di Tahura Bung Hatta ya. Taman Hutan Raya Bung Hatta. Kita sudah mulai lancar. Sekarang pukul, kita tengok dulu jam 7 malam. beberapa? 7 malam. Kita belum sholat maghrib lagi ya. Ya, nanti kita jamak aja sholatnya. Udah jam 7 lewat. Hah? Iya. Karena wah jalan aja tadi. Dan selama macet-macet gini di sepanjang Tahura ini, dan Tahura ini sudah disediakan wifi gratis. Jadi biar kita pengguna jalan bisa mengakses informasi, bisa memberi informasi ke saudara-saudara kita kalau seandainya jalan macet atau bagaimana, karena kita ini berada di hutan lindung ini, ya. hutan raya, hutan lindung. Jadi memang disediakan wifi di beberapa titik, wifi gratis. Gratis ya. Iya. Oh, berapa jam ya? Sampai tadi jam kan 4 kita start jam dari 7 ya. Ya sampai jam 5. ya jam 4 kita start dari kantor tadi ya. 4 jam. Iya. Sekarang jam berapa Ce? 3 jam kita dulu. Jam 7 pas? Ya. 18 ya, jam 7. Berarti 3 jam. 4 jam. 3 jam 4, 5, 6, 3 jam baru sampai Tahura. baru sampai Tahura. Yang jalan normalnya dari kantor ke Padang 40 menit. 40 menit. Dari Arusuka ya ke Padang 40 menit. Alhamdulillah di Tahura lancar. Tapi kita nggak tahu ya nanti di Panorama 1 itu tanjakan yang begitu sulit. Tetap hati-hati. Tetap hati-hati. Itu memang tikungan yang tajam, yang rawan sekali. Kita nggak tahu juga di bawah apakah juga terjadi macet. Di setiap tikungan berbahaya kita dipandu dengan ini, ada pemandunya.
yang mengatur lalu lintas di Kelokan Tajam. Itu biasanya kami menamainya anak tekong. Dia membantu mengatur lalu lintas di Kelokan yang tikungannya tajam. Jadi kalau ada mobil-mobil muatan berat dari arah Padang mendaki, kita yang dari arah Solo justru berhenti dulu, karena mobil yang bermuatan berat itu dia akan mengambil jalan supaya dia bisa berbelok untuk mendaki, mengambil jalan lawan gitu maksudnya ya, biar dia bisa untuk mendaki ke atas. Seperti ini contohnya, kita disuruh stop dulu karena ada mobil muatan berat. Nah itu kelihatan mobil muatan berat mau mendaki, nampak ya. Jadi kita dari arah Solo disuruh berhenti dulu dan dikasih jalan bagi mobil arah Padang yang mau menanjak. Kita udah hampir sampai di Panorama 1 ya teman-teman. Agak sedikit macet, mungkin kita disuruh berhenti dulu karena ada mobil dari arah Padang yang bermuatan berat untuk jalan. Jadi yang di ujung di bawah sana itu udah Panorama 1. Nah, tikungannya yang tajam dan rawan. Jam ya kita dari Lubuk Lasi Solo menuju ini Panorama 1 dari Indarung. Hampir nyampe Indarung ya. Tetap volume kendaraan cukup padat, jadi mohon tetap hati-hati ya. Ini kita sudah sampai di Panorama 1. Kita mau nyampe ke Indarung lagi 3,5 jam dari Lubuk Lasi menuju Panorama 1 Indarung. Kita sudah di penurunan tikungan Panorama 1 dan ini ada selalu standby anak tekong. Dan biasanya itu di pondok itu ada YouTuber, konten kreator yang mangkal untuk mengambil video di pendakian si tinjau Panorama 1 ini. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Kota Padang. Kita memasuki Indarung. Alhamdulillah kita sudah sampai di Indarung. Selamat. Jam 7.23 kita sudah sampai di Indarung dengan selamat, dengan macet 3,5 jam kita menempuh macet, tapi alhamdulillah ya. Ini saya lihatkan. Nah, kita sudah sampai Jalan Raya Indarung. Ini gerbang PT Semen Padang. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu jalan ke arah PT Semen Padang. kantor pusat PT Semen Padang, Pabrik Semen Padang. kita akan kasih tahu ya. Ntar lagi kita akan lewat. Nah, di sana Gerbang utama. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah gerbang Kapalotan 2. Kapalotan 2 Kabau. Ini adalah gerbang PT Semen Padang untuk menuju Perusahaan semen tertua di Indonesia. Perusahaan apa? Semen tertua di Indonesia. Semen tertua ya? Ya. Baru tahu saya. Itulah gerbang untuk menuju kantor pusat Semen Padang dan ke Silo ya, Bang Bes?
Isi loh. Silo. Oh, Tempat pabrik mengambil semen kelima pabrik Indarung 5. Indarung 5. Iya, situ jalannya kan pabrik Indarung 5. Tempat pembuatan semen Padang. Dan sekarang sudah berubah dari semen Indonesia. Ya, Semen Indonesia. sudah diakuisisi oleh Semen Indonesia. Iya. Dan dulunya namanya semen Padang, sekarang sudah semen Indonesia. Nah, ini adalah Masjid Raya Indarung. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nah, ini jalan baru, jalan ke rumah orang tua saya. Sini, nanti kita belok sini kalau pergi ke rumah mama. Tapi sekarang kita pulang ke rumah Cengkeh. Di sana musim durian nggak teman-teman? Di sini musim durian. Tengok ya. Durian. Yummy. Di Padang sekarang lagi musim durian. Wangi sekali bau duriannya. Harum bau durian. Widya dan Ince sudah turun. Pakai sendal tadi. Akhirnya ya Ince. Ah. Tinggal aku sendiri lagi dengan Bang Bes. Bentar lagi kita juga akan turun. Ini lagi makan pepeng karet. Buat ngilangin kantuk tadi. Udah hilang ngantuk. Biar melek matanya ya Bang Bes ya. Aduh, udah hilang bedah. Ntar lagi kita juga sampai, kita turun. Dan besoknya lagi berjuang pergi kerja. Mudah-mudahan tidak macet. Semoga aja jalan lancar besok di Sitinjau. Kita siap-siap turun. Simpang rumah kita sudah sampai. Oke Bang Bes, terima kasih. Tidak kerupuk ah. Biasalah. Sampai ketemu besok pagi. Thank you. Ya, sama-sama.